البدء إلى حضرة النبي المصطفى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه الكرام ثم الفاتح إلى أرواح مشايخنا وأئمتنا وأجدادنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين بالخصوص إلى بعض وسيدنا الذي وإلى وشكرا أن الله يغفر له ويرحمه ويعز وجهه في الجنة ويغفر له يسأله أن يؤمر به ونفعته في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد نوينا التعلم والتعليم التذكر والتذكير نفع الانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء لمرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali hadir di dalam menuntut ilmu agama Allah, ingin mendengarkan daripada hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di dalam majlis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan rahmat dan barakahnya, mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Dipandangnya kita dengan pandangan kasih sayangnya, dipilihnya kita sebagai hambanya yang beruntung selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada ta'lim kita yakni halaman 68. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Amin. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, idza azzanta fata'assal fi azanika wa idza aqamta fahdin waj'al baina azanika wa iqamatika qadra ma yafrughul akilu min aklihi wasyaribu min syurbihi wal mu'tasiru idza dakhala liqada'i hajatihi wa la taqumu hatta tarawih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Bilal,
bersabda yakni bagi Bilal. Baginda Nabi bersabda kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, "Ya Bilal," ujar baginda Nabi, "Wahai Bilal, idza azzanta fata'assal fi azanika." Wahai Bilal, apabila engkau azan, fata'assal fi azanika, maka lambat-lambat saja bahasa kita. Wa idza aqamta fahdir, apabila engkau qamat maka bersegera. Waj'al baina azanika wa iqamatika, dan jadikan antara azan engkau dan qamat engkau qadra ma yafrughul akilu min aqlihi, antara azan dan iqamah engkau itu sekedar orang lain itu selesai daripada makannya. Wasyaribu min syurbihi, nan minum selesai minumnya. Wal mu'tasiru idza dakhala liqada'i hajatihi, dan yang kajaban selesai dia daripada pada hajatnya. Wala taqumu hatta tarawih, dan wala taqumu hatta tarawih, dan jangan qamat di sini hatta tarawih, hingga aku melihat engkau. Artinya melihat hingga aku melihat nampak aku akan sekalian kamu bertahan tadi. Apa maksud hadis ini? Di dalam hadis ini ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Yang pertama, yakni nasihat daripada baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Bilal. Ya Bilal, iza azanta fata'assal fi azanika, lambat-lambat dijanjian. Apa makna daripada lambat-lambat azan? Nah, kisahnya, ujar Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, ujar Imam Syafi'i, aku suka itu dia kalau membaca kitab Al-Um itu Imam Syafi'i itu mesti beliau memulai daripada kata beliau itu aku suka. Kata beliau, aku suka apabila orang yang azan itu suaranya tinggi, diangkat. Aku suka bagi nang azan itu suaranya tinggi, dan aku suka orang yang dipilih untuk azan itu adalah orang yang suaranya tinggi. Sebab suara yang tinggi itu jadi cenderung kepada suara yang bagus. Lalu di sini pula suara yang bagus itu ya Imam Syafi'i cenderung merawankan kepada hati. Jadi kita bergetar. Belum sedikit. Ujar Imam Syafi'i, aku suka orang yang azan itu suaranya tinggi, dan aku suka memilih orang yang azan itu suaranya tinggi. Suara yang tinggi itu cenderung kepada suara yang bagus. Suara yang bagus itu di sini cenderung mengolah hati kita ini rawat. Nah, dan di sini tiada suara yang tinggi tadi menjadi elok, menjadi bagus, dan tiada suara yang bagus itu di sini merawatkan kepada hati di sini, melainkan ketika dia azan itu melantunkan akan azan itu berlambat-lambat atau berangsur-angsur. Apa makna berlambat-lambat di sini? Yakni adalah satu kalimat. Nah, kada disambung di kita kecuali takbir awal dan takbir akhir. Nah, contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sambung. Lalu nanti kata lambat kayak apa? Asyhadu an la ilaha illallah,
satu kalimat satu kalimat kalau bersambung, karena orang membaca satu kalimat itu disebut lambat. Bila lambat di sini mesti elok, mesti bagus. Bila bagus ditambah suara yang tinggi, bagi hati yang mendengar itu rawan bergetar akhirnya hati itu. Ya. Dan dikata di dalam kitab Mazhabul Arba'ah bahwasanya membaca nang lambat itu yakni disunahkan nang sekali masa lima. Jadi nang kita azan salaman ini, nang biasa kita azan ini kita jangan apa nih azan disambung balon lain. Nang azan nang ada kita ini kan mesti lambat. Tapi harus tahu kita bahwa lambat itu memang disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lambatnya kita membaca nang satu kalimat itu ada 4 tradisi ujar orang bisa berjir tak mendamar Nabi memadahi Sayyidina Bilal iza azanta fata'asa fi azanika. Lambat-lambat jadi Nabi. Tapi bila azan wa iza aqamta fahdir bersegera. Apa bila kamu bersegera? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi disuruh Nabi bila azan begini terlambat, bila qamat menuju. Lalu kadar daripada azan dan iqamah ini ujar Nabi kadar bila ada nang makan hadengi Allah makan. Nya tentang bila ada nang minum hadenginya tentang minum. Bila ada nang kada hajat hadenginya kada hajat. Hatanya Nabi tahu nih sabar tak nang makan nang minum nang kada hajat tadi siap untuk mengerjakan sholat. Itu maksudnya. Cuma kan di hadanya ini kan ditutup oleh lambat. Artinya supaya sabar taat kalau mengikutkan sholat berjamaah. Lalu di dalam hadis ini ada syarah mengatakan bahwasanya dalam syarah ini bahwasanya makna daripada kalimat azan. Kalau terjemah arti daripada kalimat azan, tahu kita sudah bertahan bahwasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sampai habis. Namun makna yang terkandung di dalamnya itu isyarah yang terkandung di dalamnya bagi kita yang dengar itu azan ada sesuatu yang istimewa. Apa aja sih dia? Yakni apabila bagi muazzin tadi mengata Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya Tuhan yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, maka jasidin maknanya menjagakan akan dia telah masuk masa menyembah dan berhampir akan dia kepada dengan nama Tuhan yang Maha Besar. Jadi ketika muazzin tadi mengata Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu seolah-olah memberikan makna kepada kita, memberikan isyarat kepada kita bahwasanya ini waktu masuk. Ini waktu masuk. Masuk waktu apa? Yakni waktu masuk untuk menyembah Allah. Jadi bila dia mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi hati kita masuk waktu menyembah Allah. Itu yang ada di dalam hati kita. Lalu jasidin menghampirkan diri kepadanya dengan ibadah yang difardukan oleh Allah melalui kalimat Sayyidina Bilal. Jadi bila mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati tadi bertangguh masuk waktu beribadah. Langsung pihak mendatangi tempat wudhu, berwudhu untuk bersegera mengerjakan. Dan itu maksud maknanya tuh. Kalau nang makna tersuratnya itu Allah Maha Besar, nang tersiratnya tuh
Allah maha berfirman kita ini masuk waktu waktunya kita menyembah kepada Allah dengan ibadah. Lalu bunyi asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, yakni jisidin bahwasanya ketika itu di dalam hati kita itu kita naik saksi dan kita ektikakan dan kita ikrarkan dengan lidah bahwasanya tiada Tuhan yang mustahik disembah melainkan Allah. Dalam hati kita terbilang mendengar asyhadu an la ilaha illallah, wajabilah kita mendengar kalimat itu dalam hati kita, ya Allah aku naik saksi, aku ektikakan, aku ikrarkan dengan lisanku bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dalam hati kita. Habis itu pula asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku naik saksi. Nah, tadi itu pula. Nah, kalau 2 kalimat senang tentang syahadat tauhid tadi aku ektikakan, aku naik saksi, aku ektikakan, aku ikrarkan dengan lidahku. Kalau syahadat Rasul, aku naik saksi, aku tasdikkan, aku benarkan, tasdikkan itu aku benarkan dan aku ikrarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Lalu pulang ujar Bilal hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, memenuhi mengajak kepada kita untuk salat. Lalu kalimat selanjutnya hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, marilah, di sana kan artinya marilah menuju kepada kemenangan, artinya marilah kita dapatkan, kita ambil sebab kemenangan yang kekal, yakni tinggal di dalam surga beserta nikmatnya. Jadi bila mendengar kalimat hayya 'alal falah, di dalam maknanya itu ayo kita ambil yang menjadi sebab datangnya rahmat Allah sehingga kita masuk dan tinggal di dalam surga yang kekal beserta dengan nikmatnya. Itu makna hayya 'alal falah tadi. Lalu ditutup pula Allahu Akbar, yakni dengan memberi makna bahwa hati kita ini senantiasa terus membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan perasaan haibah, dengan perasaan senantiasa menjaga hati ada lagi lupa dengan Allah sampai mungkin bisa beri yang tadi. Lalu ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maka bila makna yang ini ada di dalam dada kita ketika mendengar akan panggilan kalimat azan tadi itu, niscaya hati kita itu akan rawang, akan bergetar. Jadi mesti kita senantiasa mendengarkan azan tadi. Jangan sebatas makna zahir saja, tapi ada makna yang terkandung di dalam itu azan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja satu hadis yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bacaan dan kalau diamalkan serta diberi taufik hidayah oleh Allah dan senantiasa suka dan cinta di dalam mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil